Setelah Hiju diberitahu oleh Ina tentang identitas sebenarnya Saon, ia menyampaikan kepada Hiju agar tidak lagi tertipu oleh sandiwara keluarga mereka. Hiju menegaskan bahwa semua itu adalah pilihannya sendiri, tanpa ada paksaan dari ibunya, termasuk keputusannya untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai istri Saon. Ia juga mengakui bahwa dirinya menyimpan banyak rahasia tentang Saon di masa lalu. Sementara itu, Ina menjelaskan kepada Hiju bahwa sebenarnya ia tidak pernah membenci Hiju. Justru, ia merasa senang setiap kali Hiju memanggilnya dengan sebutan Jikaka. Namun, menurut Ina, Hiju sering salah paham terhadap sikapnya. Ketika Hiju bertanya dari mana Ina mendapatkan hasil tes DNA tersebut, Ina menjawab bahwa ia tidak tahu karena pengirimnya bersifat anonim. Ina mengira dokumen itu dikirim oleh ayah atau ibu Hiju, tetapi kemungkinan besar bukan. Ina menyatakan bahwa orang yang mengirimkan dokumen itu pasti mengetahui rahasia keluarga Saon dan sengaja mengirimkannya agar Ina dan Saon tidak menikah. Hiju kemudian mencoba menghubungi Saon, tetapi usahanya gagal karena Saon telah berjanji untuk pulang lebih awal pada malam itu. Ketika Saon tetap tidak bisa dihubungi, Hiju kemudian menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya Saon. Namun, polisi menolak laporan untuk kasus orang hilang karena belum sampai 1 kali 24 jam. Selain itu, polisi meminta nama lengkap orang hilang tersebut. Tentu saja Hiju tidak bisa memberikan nama tersebut mengingat Saon mempunyai jabatan strategis di pemerintahan dan karena alasan privasi. Setelah itu, Hiju meminta bantuan kepada orang tua Saon. Hiju kemudian mengungkapkan bahwa ia mengetahui rahasia keluarga Saon, yakni fakta bahwa Saon bukan anak kandung mereka. Pengakuannya dibenarkan oleh Ibu Saon. Sekretaris Ibu Saon juga melaporkan bahwa belum ada kasus yang dilaporkan atas nama Saon. Ibunya menegaskan bahwa keluarganya tidak akan tinggal diam karena Saon sangat penting bagi rencana mereka. Setelah Hiju meninggalkan mereka, ayah angkat Saon tampak terkejut kalau Hiju kini sudah bisa berbicara. Namun, ibunya tampak tidak kaget, seolah-olah sudah mengetahui hal tersebut. Sebelum pulang, Hiju dihampiri oleh sekretaris tersebut, yang mengungkapkan bahwa Saon dulunya memiliki kondisi mata dengan warna berbeda. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya telah diatasi melalui operasi, yang membuat Hiju sadar bahwa sekretaris itu mungkin tidak mengetahui bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli. Hiju kemudian teringat kemungkinan bahwa penculiknya adalah Saon yang asli, berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh sekretaris tadi. Tidak lama setelah itu, Hiju menerima kabar dari Sangu bahwa Saon saat ini sedang berada di rumah sakit. Hiju merasa sangat khawatir lalu segera pergi ke rumah sakit. Sangu yang berada di rumah sakit memberitahu Saon sedang menjalani operasi. Sangu menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat bertemu dengan seorang pria tua yang sedang mencari informasi tentang anak yang hilang. Namun, pria itu mengusir Sangu dari tempat yang ia datangi. Ketika sedang berbicara di telepon dengan Yuri, Sangu berpapasan dengan Saon. Karena penasaran mengapa Saon juga berada di sana, Sangu mengikuti Saon hingga ke sebuah tempat pancing. Tidak lama kemudian, toko tersebut terbakar. Sangu berusaha menyelamatkan Saon dan pria tua itu, dan akhirnya berhasil membawa keduanya keluar dengan selamat. Setelah itu, Sangu membawa mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sangu menyerahkan ponsel Saon kepada Hiju dan memperhatikan bahwa Hiju terus-menerus mencoba menghubungi Saon. Hiju kemudian meminta maaf kepada Sangu karena telah menyembunyikan banyak hal, termasuk hubungannya dengan Saon. Tak lama setelah itu, operasi Saon selesai dan berjalan dengan lancar, tetapi ia harus menjalani perawatan intensif karena lukanya cukup parah. Sangu, meskipun berat hati, mencoba menerima kenyataan tentang hubungan antara Hiju dan Saon. Sementara itu, Hiju tetap mendampingi Saon, membalas pengorbanan Saon yang sebelumnya selalu ada di sisinya. Sementara itu, Yuri merasa khawatir karena sudah beberapa hari ia tidak dapat menghubungi Sangu. Kebetulan, seorang teman Saon yang juga seorang reporter bertanya kepada Yuri tentang penyelidikan yang sedang ia lakukan bersama Sangu. Yuri menjelaskan bahwa kemungkinan anak panti asuhan yang mereka selidiki adalah kembar, dan salah satunya masih hidup. Hal ini membuat teman Saon sangat terkejut. Di sisi lain, Saon asli, yang juga merupakan penculik, mengirimkan paket berisi ikan yang telah ia potong-potong dan jahit kembali. Ketika ditanya oleh si master apakah ia yang menyebabkan kebakaran di toko pancing dan memintanya untuk tidak berbuat sesuatu tanpa perintahnya. Saon asli tampak kesal dengan si master ini yang menuduhnya membuat masalah, sementara itu saat dirawat, Saon teringat pada masa lalunya,
tepat di hari ketika ia pertama kali bertemu dengan kakek Saon dan Saon yang asli. Pada hari itu, kakek Saon dan ayah angkat Saon palsu telah merencanakan untuk menghabisi nyawa Saon asli. Di malam yang sama, Saon palsu melihat bagaimana kakek Saon mencoba menghilangkan cucunya sendiri. Setelah itu, kakek Saon menghampirinya dan menyatakan bahwa mulai saat itu, Saon palsu adalah cucunya yang sah. Alasannya, kakek Saon tidak ingin ada keturunannya yang memiliki sifat seperti Saon asli, yang ia anggap memalukan. Sejak saat itu, kehidupan Saon palsu menjadi sangat hampa, hingga akhirnya ia bertemu dengan Hiju, yang mengubah hidupnya. Tidak lama kemudian, Saon sadar dan mendapati Hiju berada di sisinya. Hiju lalu mengatakan akan memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya. Hiju mengabarkan kepada Sangwoo yang berada di luar kamar bahwa Saon sudah sadar. Sementara itu, Saon dihampiri oleh Sangwoo dan bertanya tentang kondisi pria tua yang kemarin mereka selamatkan bersama. Sangwoo menjelaskan bahwa pria itu masih belum sadarkan diri. Saon lalu bercerita kepada Sangwoo, mengungkapkan bahwa pria tersebut adalah orang yang telah membesarkannya. Dalam pembicaraan itu, ia juga menceritakan hubungannya dengan Hiju di mana faktanya kalau Hiju adalah istrinya. Selain itu, Saon menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maafnya kepada Sangwoo atas segala hal yang terjadi, termasuk semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan bersama Hiju. Saon kemudian meminta bantuan Sangwoo untuk melanjutkan penyelidikan kasus yang sedang ia tangani. Ia menegaskan bahwa pria tua yang sedang tidak sadarkan diri itu adalah saksi kunci dalam kasus tersebut. Saon bahkan mengungkapkan bahwa ia mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan merasa sangat terkejut karena orang itu ternyata masih hidup. Saat memeriksa ponselnya, Saon menemukan banyak pesan dari Hiju yang dikirimkan saat ia mengalami kecelakaan. Pesan-pesan itu termasuk pesan suara yang menunjukkan betapa Hiju sangat khawatir padanya. Hal ini membuat Saon merasa bahagia karena perhatian dari orang yang ia cintai. Namun, ketika ia bertanya kepada perawat apakah Hiju ada di luar ruangan, perawat menjawab bahwa Hiju tidak ada. Saon mencoba menelepon Hiju, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ternyata Hiju sedang pergi ke rumah untuk mencari ponsel milik penculik, yang sebelumnya disimpan oleh Saon. Setelah menemukannya, Hiju langsung pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan ponsel tersebut sebagai barang bukti. Karena khawatir, Saon segera menyusul Hiju ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ia menanyakan alasan Hiju berada di tempat itu. Hiju akhirnya mengungkapkan bahwa ia ingin melindungi Saon. Ia merasa bersalah karena selama ini telah berbohong kepada Saon, bahkan hampir mencelakainya. Ia juga mengakui bahwa ia pernah bekerja sama dengan Saon asli untuk menghancurkan Saon yang sekarang. Namun, sekarang Hiju bertekad untuk melindungi Saon sebagai bentuk penebusan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Saon, yang mendengar pengakuan itu, menyatakan bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan adalah Hiju tetap berada di sisinya. Ia mengatakan bahwa ia mampu bertahan sejauh ini hanya karena Hiju ada di sampingnya. Hiju lalu mencoba menenangkan Saon, dan mereka berdua berpelukan. Hiju merasa lega karena akhirnya ia dapat menerima dan mengenal Saon yang sekarang, meskipun ia bukanlah Saon yang asli. Di tempat lain, orang tua Saon, seperti biasa, menjalani wawancara bersama para wartawan untuk menunjukkan citra keharmonisan keluarga mereka. Di tengah-tengah wawancara dengan wartawan, tiba-tiba seorang tamu tak terduga datang, yaitu Hong Ina. Kehadiran Ina mengejutkan semua orang yang ada di sana. Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah ketika Ina tiba-tiba berkata bahwa menurutnya Saon yang sekarang tidak terlihat mirip dengan kedua orang tuanya. Ucapannya itu segera memancing rasa penasaran para wartawan yang hadir. Tidak berhenti di situ, Ina terus melanjutkan komentarnya, membuat kedua orang tua Saon terlihat gelisah. Namun, ayah angkat Saon segera menghentikan perkataan Ina dengan menyatakan bahwa Ina mungkin sedang tidak sadar sepenuhnya karena minum alkohol, sehingga ia berbicara sembarangan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba ayah angkat Saon menerima sebuah paket misterius. Ketika ibunya melihat paket itu, ia langsung menyadari bahwa itu berasal dari anaknya, Saon yang asli. Tanpa ragu, ia segera pergi mengejar pengirim paket tersebut karena penasaran dan ingin bertemu dengan anaknya yang selama ini ia klaim telah ia lindungi, meskipun sebenarnya ia justru telah memanfaatkannya. Sementara itu, Hong Ina yang merasa tugasnya di acara tersebut tidak sepenuhnya berhasil memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, ia berpesan kepada wartawan agar wajahnya tidak diekspos. Ibu Saon akhirnya berhasil menemukan rumah Saon yang asli. Saat berada di rumah itu, ia melihat banyak foto kakek Saon yang terpajang, semakin memperkuat dugaan bahwa penculik sebenarnya adalah Saon yang asli.
Keesokan harinya, Yuri akhirnya menerima telepon yang telah ia tunggu-tunggu dari Sangu. Ia segera pergi menemuinya. Dalam perjalanan, Yuri hampir terjatuh, namun Sangu dengan sigap menangkapnya. Saat itu, Yuri melihat luka-luka di tangan, leher, dan kening Sangu. Lalu bertanya apa yang terjadi. Namun, Sangu hanya memberikan jawaban singkat, mengatakan bahwa ia tidak bisa menceritakan detailnya karena hal itu berkaitan dengan rahasia Hiju dan Saon. Yuri juga bercerita bahwa kasus yang sedang mereka dalami tiba-tiba diminta untuk dihentikan oleh atasannya karena ada pihak tertentu yang berusaha menutupinya. Sementara itu, setelah kembali dari kantor polisi, Hiju berusaha merapikan tempat tidur Saon. Namun, ia tetap tinggal di sana untuk menemani Saon. Saon terlihat senang dengan kehadiran Hiju. Saat berbicara, Saon mengungkapkan bahwa ia tahu keberadaan Hiju karena sejak insiden Hiju jatuh dari gunung, ia memasang pelacak di ponsel Hiju. Hal ini menunjukkan betapa ia sangat memperhatikan dan mencintai Hiju. Meskipun terkesan terlalu protektif, di suatu malam, Hiju tiba-tiba bertanya kepada Saon kenapa dia sulit dihubungi. Saon pun menjawab dengan nada serius, meminta Hiju untuk tidak mencarinya jika suatu saat dia menghilang. Namun, Hiju dengan tegas menolak permintaan itu, bersikeras bahwa dia akan tetap mencari dan melindungi Saon apapun yang terjadi. Melihat kekhawatiran Hiju, Saon mencoba menenangkan istrinya dengan berkata bahwa dia sudah tahu siapa pelakunya dan akan segera menyelesaikan semuanya. Tanpa sadar, Hiju pun tertidur nyenyak di samping Saon. Saon memandang wajah istrinya dengan penuh cinta, menunjukkan betapa dalam perasaannya terhadap Hiju. Tidak lama kemudian, telepon Saon berdering. Sangu mengabarkan bahwa ayah angkat Saon sudah sadar dari koma dan ingin bertemu dengannya. Saon pun segera pergi ke kamar tempat ayahnya dirawat. Dalam pertemuan itu, ayah angkat Saon mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dialah yang menyelamatkan Saon yang asli. Ia mengaku tidak tega menghabisi Saon asli, seperti yang diperintahkan oleh kakek Saon, karena kakeknya yakin bahwa Saon asli sudah meninggal. Namun, meskipun ayah angkat Saon merawatnya, sifat buruk Saon asli tetap tidak berubah. Saon mendengarkan cerita itu dengan tenang, meskipun ia sedikit terkejut. Namun, ia berusaha memahami posisi ayah angkatnya yang saat itu berada dalam situasi yang sulit. Sementara itu, Hiju merasa perlu meminta maaf kepada Sangu. Ia akhirnya mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Saon adalah hubungan suami istri. Namun, Sangu hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sudah mengetahuinya sejak lama dan tidak perlu khawatir. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini Saon bukan menyembunyikan Hiju, tetapi melindunginya. Mendengar itu, Hiju merasa lega dan tersenyum kecil. Saat hendak memulai pidato, Hiju membantu Saon memasangkan dasinya. Momen ini terlihat begitu romantis, seolah mereka adalah pasangan suami istri yang tampak sempurna. Namun, seperti biasa, Pak Kang mengganggu suasana dengan teleponnya, memberitahu bahwa para rekan kerja Saon sudah sampai di rumah sakit. Saon pun meminta mereka untuk menunggu hingga acara selesai. Pidato Saon dimulai, dan ia berbicara dengan penuh percaya diri. Hiju mendampingi Saon dengan menggunakan bahasa isyarat. Penampilan mereka berdua benar-benar mengesankan, menunjukkan harmoni sebagai pasangan yang saling mendukung. Semua orang yang hadir sangat mengapresiasi kerja sama mereka, dan momen itu ditutup dengan senyum bahagia di antara Saon dan Hiju. Setelah acara selesai, Saon meminta Sangu untuk mengantar Hiju pulang. Namun, di tengah perjalanan, sebuah kabar mengejutkan datang dari temannya. Ia menemukan fakta bahwa anak yang hilang dari panti asuhan ternyata adalah anak kembar. Saon segera menuju lokasi yang disebutkan oleh ayahnya untuk memeriksa sendiri identitas kembar tersebut. Sementara itu, Park Du-jae, yang diam-diam telah merencanakan sesuatu, diberi tugas mengantar Hiju. Namun, niat Du-jae ternyata jahat. Ia mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Hiju hingga membuatnya pingsan. Hiju kemudian dibawa ke tempat Saon yang asli. Saon, yang sedang dalam perjalanan, mencoba menghubungi Hiju, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mulai panik ketika menyadari ada yang tidak beres.